hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 antara atom karbonnya. Rumus umum alkena adalah CnH2n, di mana N sama dengan jumlah atom karbonnya. Contohnya di sini jumlah atom C2, maka rumus molekulnya adalah C2H4 dan namanya adalah etena, seterusnya seperti pada gambar. Struktur molekul alkena adalah sebagai berikut yang memiliki ikatan rangkap 2. Kegunaan alkena adalah sebagai berikut. Di antaranya digunakan untuk pembuatan plastik, karet, dan lain-lain. Tata nama alkena. Menurut IUPAC, 1. Tentukan rantai utama, 2. Tentukan cabang alkil, 3. Pemberian nomor, 4. Penulisan urutan gugus. Contoh pertama, tentukan rantai utama yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap 2, lalu tentukan cabang, dan beri penomoran dari yang terdekat dengan ikatan rangkap, lalu beri penamaan diurutkan sesuai dengan abjad. Secara singkat, penulisan nama dimulai dari nomor cabang, nomor ikatan rangkap, dan rantai utamanya. Jika senyawa alkena yang mempunyai 2 ikatan rangkap, senyawa alkena diberi nama dengan akhiran diena. Jika mengandung 3 ikatan rangkap 2, dinamakan triena, dan seterusnya. Sifat fisika dan kimia alkena. Sifat fisika diantaranya tidak larut dalam air, pada suhu kamar 3 suku alkena berwujud gas, semakin besar Mr, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Sifat kimia diantaranya lebih reaktif dari alkana, dapat mengalami reaksi polimerisasi, dapat bereaksi dengan oksigen. Pembuatan alkena. Pembuatan alkena bisa dilakukan dengan reaksi berikut. 1. Reaksi eliminasi, 2. Reaksi dehidrasi, 3. Reaksi dehidrogenesis, dan reaksi dehalogenasi. Isomer alkena. 1. Isomer posisi, yaitu mempunyai rumus molekul sama tetapi letak ikatan rangkap yang berbeda. 2. Isomer kerangka, yaitu senyawa alkena yang memiliki rumus molekul sama tetapi kerangka atom karbonnya berbeda, seperti rantai lurus dan rantai bercabang. 3. Isomer geometri, yaitu senyawa alkena yang gugus-gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama, terbagi menjadi 2, yaitu cis dan tran. Pada cis, gugus alkil berada pada sisi yang sejajar, sedangkan pada trans berada pada sisi yang berseberangan. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki 1 ikatan rangkap 3 antar rantai karbonnya. Jika senyawa mempunyai 2 ikatan rangkap 3, disebut dengan alkadiuna, dan seterusnya. Rumus umum untuk alkuna adalah CnH2n-2, di mana N adalah jumlah atom karbon. Contoh senyawa alkuna termasuk etuna atau C2H2, propuna atau C3H4, 1 butuna atau C4H6, 1 pentuna atau C5H8, 1 heksuna C6H10, dan seterusnya hingga 1 dekuna C10H18. Sifat-sifat alkuna. Sifat fisik, alkuna tidak larut dalam air. Pada suhu kamar, alkuna dengan C2 sampai C4 berwujud gas. Alkuna C5 sampai C15 berwujud cair. Alkuna C16 atau lebih berwujud padat. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Semakin banyak cabang, semakin rendah titik didihnya. Sifat kimia, pada reaksi adisi, untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya, alkuna membutuhkan bereaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan alkena. Reaksi pembakaran alkuna menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Alkuna mengalami reaksi adisi untuk menjenuhkan ikatan rangkap 3-nya, yang membutuhkan 2 kali lebih banyak bereaksi dibandingkan alkena.
Reaksi adisi terjadi secara bertahap, di mana ikatan rangkap 3 dilepaskan menjadi rangkap 2 membentuk alkena pada tahap pertama, dan kemudian rangkap 2 dilepaskan menjadi ikatan tunggal membentuk alkana pada tahap berikutnya. Misalnya, pada etuna, C2H2 bereaksi dengan H2 menjadi etena, C2H4, dan kemudian menjadi etana, C2H6. Tata nama alkuna. Langkah pertama adalah menentukan rantai induk. Rantai induk merupakan rantai karbon dengan jumlah atom C terbanyak dan harus mengandung ikatan rangkap. Pada alkuna, harus mengandung ikatan rangkap 3. Langkah kedua, menentukan cabang. Atom karbon yang tidak termasuk ke dalam rantai utama akan menjadi gugus alkil atau cabang. Langkah ketiga adalah penomoran rantai induk. Atom C dengan ikatan rangkap harus mendapat nomor sekecil mungkin. Selanjutnya adalah penamaan. Nomor cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai induk. Pada contoh alkuna, senyawa dengan rantai induk 5 atom karbon dan rangkap 3 pada C1, serta cabang metil pada C3 diberi nama 3-metil 1-pentuna. Pada contoh selanjutnya, yang pertama menentukan rantai induk. Karena jumlahnya ada 7, maka diberi nama heptuna. Selanjutnya adalah tahap penentuan cabang. Pada contoh ini terdapat 2 metil. Maka senyawa pada contoh diberi nama 4,5 dimetil 2 heptuna. Aldehida. Aldehida merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil, CO, terletak di ujung rantai karbon induk, diakhiri dengan atom hidrogen. Gugus fungsi aldehida adalah RCHO, sedangkan rumus aldehida adalah CnH2NO. Tata nama aldehida. Penamaan aldehida menurut IUPAC pada dasarnya mirip dengan alkana. Maka dari itu, tahapan yang dapat kita lakukan dalam penamaannya adalah menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Yang kedua, nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al, seperti tabel berikut ini. Kemudian, penomoran rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COH. Yang keempat, penamaan cabang alkil seperti tabel berikut ini. Yang kelima, penamaan senyawa aldehida dilakukan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, kemudian nama cabang alkil, yang terakhir nama rantai induk. Selanjutnya, struktur aldehida. Berdasarkan tabel di atas, jika N adalah jumlah atom C, maka rumus umum alkanal dinyatakan sebagai CnH2NO. Struktur alkanal juga dapat ditulis sebagai suatu gugus alkil yang mengikat gugus CHO. RCHO dengan R adalah alkil. Reaksi aldehida. Reaksi yang pertama itu reaksi oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat. Reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan aldehida dan keton. Oksidator yang dapat digunakan yaitu Vehling atau CuO, kemudian Tollens atau Ag2O, KMNO4, NaLO4 atau K2Cr2O7. Yang kedua, reaksi reduksi aldehid yang menghasilkan alkohol primer. Reduktornya adalah H2. Yang terakhir, fungsi aldehida. Senyawa ini digunakan sebagai disinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Senyawa ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol. Selain itu, dapat digunakan juga sebagai bahan pembuatan zat warna, plastik, dan karet sintetis. Selanjutnya adalah keton. Apa itu keton? Keton adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil yang terikat pada 2 atom karbon. Gugus karbonil ini berada di tengah-tengah rantai karbon.
Berbeda dengan aldehida yang memiliki CO di ujung rantai. Berikut adalah rumus umum, rumus struktur, dan gugus fungsi dari keton. Reaktivitas keton. Keton cenderung kurang reaktif dibandingkan aldehida karena gugus karbonilnya diapit oleh dua gugus alkil yang bersifat menarik elektron sehingga serangan nukleofil lebih sulit. Tata nama keton. Penamaan keton mengikuti sistem IUPAC dari nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi on. Penomoran rantai dimulai dari ujung yang menghasilkan angka paling kecil pada gugus karbonil. Berikut adalah contohnya metil etil keton dan acetofenon. Sifat fisik keton, wujud mirip alkohol atau aldehida dengan massa molekul yang sebanding. Titik didih lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon, larut dalam air karena bersifat polar dan tidak menghantarkan listrik karena non-elektrolit. Sifat kimia keton, keton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya dan tidak teroksidasi oleh reaksi Fehling maupun Tollens, sehingga kedua uji tersebut memberikan hasil negatif. Reaksi penting keton. Yang pertama, adisi nukleofilik, misalnya adisi dengan H2, NaHSO3, atau dengan HCN. Selanjutnya ada adisi alkohol membentuk hemiketal dan ketal. Kemudian juga ada reaksi Grignard menghasilkan alkohol tersier. Cara membuat keton. Keton dapat dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder menggunakan katalis natrium bikromat dan asam sulfat. Kegunaan keton dalam kehidupan sehari-hari. Keton memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama sebagai bahan pewangi seperti karbon, kamfer, dan minyak melati. Yang kedua sebagai pelarut organik untuk pernis, cat kayu, dan cat kuku. Bisa juga sebagai bahan baku industri dan pembuatan kloroform dan idioform. Bisa juga menjadi anti ledakan pada penyimpanan gas asetelina. Jadi, keton adalah senyawa organik dengan gugus karbonil yang sangat baik dan penting dalam reaksi kimia maupun dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari parfum sampai pelarut cat kuku. Semuanya ada peran keton di dalamnya. Hidrokarbon aromatik adalah senyawa organik siklik tak jenuh yang memiliki cincin benzena dan elektron pi terdelokalisasi yang menjadikannya stabil. Contoh paling sederhananya adalah benzena dengan rumus kimia C6H6. Senyawa hidrokarbon aromatik tidak mudah mengalami reaksi adisi, melainkan reaksi substitusi di mana atom hidrogen pada cincin digantikan oleh gugus lain. Benzena merupakan senyawa organik cair yang tidak berwarna dan sangat mudah terbakar. Benzena ditemukan secara alami di minyak mentah dan banyak digunakan sebagai prekursor untuk membuat bahan kimia yang lebih kompleks. Meskipun memiliki ikatan kovalen rangkap 2, senyawa ini berbeda dengan senyawa hidrokarbon tidak jenuh lainnya, seperti dari kelompok alkena dan alkuna. Senyawa benzena pertama kali disintesis pada tahun 1825 oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday dari suatu gas yang dipakai untuk lampu penerangan. Kemudian, pada tahun 1865, seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Friedrich August Kekulé atau yang biasa dipanggil Kekulé mengusulkan rumus struktur benzena yang berbentuk segi 6 tertutup dengan sudut antar atom karbon sebesar 120 derajat Celcius. Setiap atom karbon dari senyawa benzena mengikat satu atom karbon lainnya, sehingga terdapat 3 ikatan kovalen rangkap 2 yang berselang-seling dengan ikatan kovalen tunggal. Kekulé menyatakan bahwa dalam senyawa benzena, semua atom karbon C dan hidrogen H memiliki kedudukan yang sama serta ikatan antar atom karbonnya sama panjang, yaitu 140 pikometer. Pernyataan Kekulé tersebut disebabkan oleh letak ikatan kovalen rangkap 2 dalam senyawa benzena yang dapat berpindah-pindah atau beresonansi. Resonansi mengakibatkan senyawa benzena bersifat stabil.
Rumus struktur benzena dengan ikatan kovalen rangkap 2 yang berpindah-pindah adalah sebagai berikut. Akibat dari resonansi ikatan kovalen rangkap 2 dalam struktur molekul benzena dapat digambarkan sebagai segi 6 beraturan dengan sebuah lingkaran di dalamnya. Lingkaran inilah yang mewakili sifat resonansi yang dimiliki oleh senyawa benzena. Kemudian, selanjutnya ada jenis-jenis isomer dari senyawa benzena. Rumus Kekulé dapat menjelaskan 3 jenis isomer yang dimiliki oleh senyawa benzena. Jika 2 atom hidrogen yang dimilikinya disubstitusi dengan gugus atom penggantinya, kita dapat memisalkan gugus atom pengganti sebagai X. Yang pertama ada isomer orto. Jika kedua X dalam senyawa benzena berada di atom karbon nomor 1 dan 2, maka posisinya disebut orto. Yang kedua, isomer meta. Jika kedua X dalam senyawa benzena berada di atom karbon nomor 1 dan 3, maka posisinya disebut meta. Lalu yang ketiga ada isomer para. Jika kedua X dalam senyawa benzena berada di atom karbon nomor 1 dan 4, maka posisinya disebut para. Tata nama dalam senyawa benzena mengacu pada IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry. Cincin benzena berperan sebagai rantai karbon utama, sementara atom hidrogen yang terikat pada cincin benzena tersebut dapat digantikan dengan gugus atom lain yang disebut gugus pengganti atau substituen. Yang pertama adalah monosubstituen, yang dimana penamaannya diawali dengan nama substituen kemudian diikuti dengan kata benzena. Sebagai contoh, senyawa benzena yang satu atom hidrogennya diganti dengan gugus hidroksil, maka akan disebut hidroksibenzena. Contoh yang kedua, ketika senyawa benzena yang satu atom hidrogennya diganti dengan gugus metil, maka akan disebut metilbenzena. Akan tetapi, ada banyak senyawa turunan benzena dengan satu substituen yang dikenal dengan nama trivialnya. Pada tabel berikut, kita dapat melihat tata nama senyawa dengan nama trivial. Yang pertama ada stirena, anilin, asam benzoat, benzaldehida, dan benzil alkohol. Yang kedua, ada tata nama senyawa turunan benzena dengan 2 substituen yang disebut disubstituen. Suatu senyawa benzena dengan 2 substituen akan memiliki isomer posisi yang terdiri atas orto, meta, dan para. Pengurutan dengan urutan nomor terkecil diberikan pada substituen dengan prioritas tertinggi. Jika jenis substituennya berbeda, urutan prioritas penomorannya adalah sebagai berikut. Penamaan pada disubstituen ini diawali dengan letak substituen, yang berarti jika letaknya orto maka diawali dengan O, diikuti dengan nama substituen, dan diikuti lagi dengan nama rantai utama senyawa turunan benzena. Pada struktur satu orto ini, substituen gugus hidroksil berada pada posisi 1 dan 2, sehingga nama senyawa tersebut adalah O-dihidroksibenzena. Pada struktur 2 yaitu meta, substituen gugus metil dan klorin berada pada posisi 1 dan 3, sehingga posisi substituennya berada pada posisi meta. Gugus metil lebih diprioritaskan dibanding klorin. Akibatnya, nama rantai karbon utama senyawa turunan benzena tersebut adalah toluena. Dengan demikian, nama senyawa pada struktur 2 tersebut adalah metaklorotoluena. Pada struktur 3 yaitu para, substituen gugus hidroksil dan metil berada pada posisi 1 dan 4, sehingga posisi substituen berada pada posisi para.
gugus hidroksil lebih diprioritaskan dibanding gugus metil. Akibatnya, nama rantai karbon utama senyawa turun benzena tersebut adalah fenol. Dengan demikian, nama senyawa pada struktur 3 tersebut adalah para-metilfenol. Selanjutnya ada tata nama senyawa turunan benzena dengan 3 substituen atau lebih yang disebut polisubstituen. Penamaan senyawa turunan benzena dengan 3 substituen ini dilakukan dengan menuliskan letak substituennya pada senyawa benzena, kemudian diikuti dengan nama substituennya dan nama rantai utama senyawa turunan benzena. Penomoran dengan urutan nomor kecil diberikan pada substituen dengan prioritas tertinggi. Pada contoh yang pertama, terdapat gugus metil yang terikat pada benzena dan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada gugus nitro. Oleh karena itu, nama rantai karbon utama pada gambar tersebut adalah toluena. Gugus metil terletak pada nomor 1 dan penomoran atom karbon lainnya terletak pada nomor 2, 4, dan 6. Dengan demikian, nama senyawa turunan benzena tersebut adalah 2,4,6 trinitrotoluena dengan rumus molekul C7H5N3O6. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan peledak yang biasa digunakan di dunia militer, yang biasa disingkat dengan TINT. Selanjutnya ada alkana. Yang pertama ada pengertian dari alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang tersusun atas rantai atom karbon dengan ikatan kovalen tunggal. Alkana dengan rantai lurus diberi akhiran ana dan awalan yang menunjukkan jumlah atom karbon sesuai ketentuan IUPAC. Berikut ini adalah tabel beberapa contoh alkana beserta penamaannya. Yang pertama ada metana, yang kedua ada etana, yang ketiga ada propana, yang keempat ada butana, yang kelima ada pentana, yang keenam ada heksana, yang ketujuh ada heptana, yang kedelapan ada oktana, yang kesembilan ada nonana, dan yang terakhir atau yang ke-10 ada dekana. Selanjutnya ada rumus dari alkana. Rumus alkana yaitu CnH2n plus 2. Jika jumlah atom C adalah 1, maka atom H yang menyertai sebanyak 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4, sehingga rumus molekulnya CH4. Bila terdapat 2 atom C, jumlah atom H menjadi 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 6, sehingga diperoleh rumus C2H6. Deret homolog dari suku pertama hingga suku ke-10 dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai N sebagai banyaknya atom C dalam rumus tersebut. Berikut ini ada nama rantai utama dan aturan penamaan alkana. Yang pertama, alkana tanpa cabang atau alkana normal membentuk deret homolog dengan penambahan satu gugus metilena atau CH2 dan mengikuti rumus CnH2n plus 2. Yang kedua, untuk alkana bercabang dipilih rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama, seperti yang ada di contoh gambar 2.2 dan di gambar 2.3. Yang ketiga, gugus yang melekat pada rantai utama disebut substituen, seperti gugus alkil atau halogen seperti yang ada di tabel contoh di sini. Nah, yang keempat ada rantai utama diberi nomor sedemikian rupa sehingga substituen pertama memperoleh nomor yang paling kecil. Jika jarak cabang sama dari kedua ujung rantai, penomoran dimulai dari ujung yang lebih dekat dengan cabang ketiga. Bila tidak terdapat cabang ketiga, penentuan nomor ditetapkan berdasarkan substituen dengan urutan abjad. Yang kelima, bila 2 atau lebih gugus yang identik melekat pada rantai utama digunakan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Yang keenam, bila terdapat 2 atau lebih jenis substituen, urutkan sesuai abjad Inggris, abaikan awalan di, tri, atau iso, atau sek. Yang ketujuh, nama IUPAC untuk hidrokarbon ditulis sebagai satu kata.
Antar nomor dipisahkan dengan tanda koma, sementara nomor dan huruf dipisahkan dengan tanda hubung. Yang kedelapan, tidak ada spasi di antara substituen yang dinamai terakhir dan nama alkana induk yang mengikutinya. 9. Penomoran dimulai dari sisi yang memberikan perbedaan nomor pertama pada substituen. Yang ke-10, karbon yang lebih banyak memiliki substituen memperoleh prioritas dalam memulai penomoran. Yang ke-11, jika dua substituen terletak pada posisi yang sama dari masing-masing ujung lantai, penomoran dimulai berdasarkan urutan alfabet substituen. Nah, yang terakhir atau yang ke-12, bila terdapat substituen besar atau kompleks, atom karbon dalam gugus tersebut diberi penomoran tersendiri sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur di bawah ini. Sikloalkana adalah kelompok senyawa hidrokarbon jenuh yang atom-atom karbonnya membentuk cincin, ikatannya adalah ikatan tunggal, sehingga sifat dasarnya mirip dengan alkana, hanya saja bentuknya bukan rantai lurus, melainkan lingkaran. Contoh sikloalkana: pertama, siklopropana yang memiliki 3 karbon, siklobutana yang memiliki 4 karbon.